20, 146. Di sini saya akan mewawancarai beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, sebelumnya apakah saya boleh mewawancarai kakak nih? Tentu saja, boleh Kak. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi dengan tujuan mengenal dan mengikuti perintahnya. Yang kedua nih kak, apa hubungan antara ibadah dan tujuan hidup manusia dalam agama? Ibadah adalah cara manusia menjalankan tujuan hidupnya, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan petunjuknya. Nah, yang terakhir nih kak, bagaimana pandangan agama tentang kehidupan setelah mati memengaruhi tujuan hidup? Pandangan agama tentang kehidupan setelah mati mendorong manusia untuk berbuat baik dan mengikuti ajaran agama agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Terima kasih ya kak, sama-sama. Ini akan mewawancarai kakak, boleh? Boleh. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Menurut agama saya, Tuhan menciptakan manusia itu bukan suatu hal yang kebetulan. Dengan Tuhan menciptakan manusia di dunia ini atau di bumi ini, agar semua manusia itu bisa saling mengasihi, saling menolong saat keadaan susah, dan agar manusia itu bisa mengajarkan orang lain juga yang mungkin belum percaya dengan agama agar mereka lebih ini ke Tuhan, maksudnya lebih patuh ke Tuhan, lebih taat jalan agama. Apa hubungan antara ibadah dan tujuan hidup manusia dalam agama? Setiap manusia kan mempunyai tujuan hidup ya. Jadi setiap manusia juga mempunyai tujuan di dalam bumi ini gitu kan. Jadi dengan adanya agama itu, kalau dalam agama Kristen itu namanya ada oraet labora yang berarti bekerja sambil berdoa. Jadi ketika kita mempunyai tujuan hidup gitu kan, kita juga berdoa sama Tuhan, kita berusaha, mungkin kita akhirnya akan mendapatkan yang kita inginkan gitu, yang kita tujukan. Itu aja sih. Nah, ini yang terakhir, bagaimana pandangan agama tentang kehidupan setelah mati mempengaruhi tujuan hidup? Keyakinan akan kehidupan setelah mati sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Manusia yang percaya pada kehidupan setelah kematian cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih fokus pada nilai-nilai kebaikan dan saling menolong. Mungkin sesama manusia di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat adalah tempat yang kekal. Mungkin sejak hari itu dia mengakui bahwa hidup ini cuma sementara gitu. Terima kasih ya kak. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Katolik. Izinkan untuk pertanyaan, apa peran agama dalam hidup sehari-hari? Bagi saya, agama Katolik berperan sebagai sumber kekuatan spiritual dan pedoman moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Saya berusaha mengikuti ajaran Yesus Kristus dan mengemukakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana agamamu membentuk nilai-nilai dan prinsip hidup? Agama Katolik membentuk nilai-nilai dan prinsip hidup saya dengan menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Saya berusaha mengikuti nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, apa makna spiritualitas bagi dirimu? Spiritualitas bagi saya berarti mengembangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam hidup. Saya berusaha meningkatkan spiritualitas melalui doa, sakramen, dan pelayanan. Baik, saya di sini akan mewawancarai teman saya yang beragama Hindu. Izinkan saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Dalam Hindu, manusia diciptakan sebagai bagian dari kerja ilahi Brahman untuk menjalani dharma, tugas hidup, mengalami kehidupan, dan akhirnya kembali bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, apa hubungan antara ibadah dan tujuan hidup manusia dalam agama? Ibadah atau puja, yoga, meditasi adalah cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, menyucikan jiwa, dan membantu manusia menjalankan dharma sehingga mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, bagaimana pandangan agama tentang kehidupan setelah mati memengaruhi tujuan hidup? Hindu mengajarkan bahwa setelah meninggal, jiwa mengalami reinkarnasi berdasarkan karma. Karena itu tujuan hidup adalah berbuat baik, memenuhi dharma, dan membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Terima kasih ya Pak. Baik, saya di sini akan mewawancarai teman saya yang beragama Buddha. Saya akan memberi 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan manusia?
ajaran Buddha tidak dikenal seperti kuasa Tuhan pencipta dalam agama-agama teistik. Manusia ada karena hukum karma atau karma dan kelahiran kembali atau samsara. Kehidupan manusia adalah hasil dari sebab akibat perbuatan di kehidupan sebelumnya, bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, apa hubungan antara ibadah dan tujuan hidup manusia dalam agama? Dalam Buddha, ibadah seperti meditasi, penghormatan kepada Buddha, serta sila atau moralitas adalah cara untuk mengubahkan batin dan kebijaksanaan. Ini semua membantu manusia mencapai tujuan hidup, yaitu mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan atau nibbana. Yang terakhir, bagaimana pandangan agama tentang kehidupan setelah mati memengaruhi tujuan hidup? Dalam agama Buddha, kehidupan setelah mati tergantung pada karma yang kita perbuat. Kesadaran bahwa perbuatan kita menentukan kelahiran kembali seperti mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, berbuat baik dan terus mengembangkan batin, sehingga tujuan akhir yaitu bebas dari siklus kelahiran dan kematian